Rasa sakit yang luar biasa itu tak tertahankan bagi Chen Qingyuan, tubuhnya sedikit gemetar, dan jiwanya terpelintir dan berubah bentuk. Klik, badannya mulai retak, seperti botol porselen yang dipukul dan timbul retakan. Sedikit kekuatan yang lebih besar akan menyebabkan retakan menyebar ke seluruh bagian tubuh, menyebabkannya pecah berkeping-keping. Meskipun kesadaran Chen Qingyuan berangsur-angsur kabur, dia tahu bahwa batu misterius inilah yang melindunginya lagi. Ketika wanita berambut putih itu memberikan batu itu kepada Chen Qingyuan, batu itu tidak hanya berisi hukum kekaisaran kelahirannya, tetapi juga hukum misterius. Ketika Chen Qingyuan benar-benar dalam bahaya, penghalang hukum misterius itu akan aktif secara otomatis. Keberadaan yang tidak diketahui itu menemukan bahwa Chen Qingyuan belum jatuh, dan berencana untuk menyingkat gerakan mematikan lagi untuk menguburnya. Kemudian, sekelompok hukum kuno berkumpul di kedalaman area terlarang, dan tidak lama kemudian mereka akan menyerang lagi. Kau takut padaku, bukan? Saat telapak tangan raksasa itu jatuh, Chen Qingyuan mencium aroma yang familiar. Menyeberangi jembatan ilahi dan datang dari sisi yang lain. Dulu saya berhenti karena yang di seberang, kali ini pun begitu. Menatap kedalaman area terlarang, Chen Qingyuan tersenyum alih-alih marah, dengan ironi di wajahnya terlihat jelas. Kau tak berani membiarkanku mencapai puncak, jadi kau hanya bisa menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk menghentikanku. Bagaimana mungkin orang sepertimu memenuhi syarat untuk mencari jalan menuju keabadian? Bahkan dengan perlindungan batu hitam, Chen Qingyuan tidak bisa lagi meninggalkan area terlarang. Jika dia melancarkan jurus mematikan yang dahsyat lagi, tenaga mistik pelindung yang masih tersisa di tubuhnya pasti takkan mampu menahannya. Saat kematian semakin dekat, lebih baik menguras sisa tenaga terakhir yang ada di tubuh Anda dan melontarkan beberapa komentar sarkastis. Tubuh Chen Qingyuan bisa runtuh kapan saja, dan dia tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Saya yakin dengan sarana penghidupan di sisi lain, saya seharusnya dapat mendengar kata-kata ini. Meskipun hal itu tidak akan menyebabkan kerugian berarti bagi orang tersebut, hal itu dapat membuatnya tidak bahagia. Di daerah terlarang kuno Changyuzu yang jauh, seseorang tiba-tiba mendapat perasaan khusus, berhenti dan berbalik, sedikit mengerutkan kening. Arts by Pub Future. Daerah terlarang dari batu hitam itu tersentuh, dan gadis berambut putih itu merasakannya pada saat yang sama. Ini berarti Chen Qingyuan dalam masalah besar dan nyawanya terancam. Meskipun wanita berambut putih itu tidak pernah mengakui hubungannya dengan Chen Qingyuan, ikatan di antara mereka sangat dalam. Mereka bukan guru dan murid, tetapi lebih dari sekadar guru dan murid. Dia secara pribadi mengintegrasikan sutra Liang Yi Sangsuan ke dalam batu hitam, dan kemudian memberikan batu itu kepada Chen Qingyuan. Mengajarkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan bukan sekedar tuntunan biasa, tetapi merupakan hukum Tuhan yang tertinggi. Karena berada di Changyuzu, jaraknya jauh dari Tianyuan. Bahkan jika wanita berambut putih itu memiliki dorongan untuk maju dan melindungi dirinya, hal itu tidak akan terjadi secepat itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengendalikan batu hitam dari jarak jauh untuk melihat apakah dia dapat menemukan jalan keluar bagi Chen Qingyuan. Hidup dan mati bergantung pada tindakan kita sendiri. Berdengung, wanita berambut putih itu mengulurkan tangannya, membentuk mantra, lalu menunjuk kekosongan dengan jarinya. Batu hitam itu berasal dari tangan wanita berambut putih, dan melalui metode rahasia khusus, ia dapat membuat koneksi dalam sekejap. Northern Wilderness, daerah terlarang di Jin Snow. Dalam selusin napas lagi, kekuatan terlarang pertama yang cukup untuk membunuh Chen Qingyuan akan berhasil dipadatkan. Setelah mengejek keberadaan pihak lain, yang hanya berani bersembunyi dalam kegelapan dan merencanakan sesuatu, Chen Qingyuan menoleh ke arah Ansiruo yang terjebak jauh di dalam salju. Darah terus mengalir dari lukanya, dan ia berbisik, "Maafkan aku. Saya kalah. Lagi pula, aku tidak cukup mampu untuk melindungimu, apalagi membantumu keluar dari kurungan dan mendapatkan kembali kebebasanmu." Meski dia tidak bisa mendengar suara Chen Qingyuan, Ansiruo merasakan sedikit permintaan maaf di matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, Ansiruo memutuskan untuk melangkah maju. Karena kita tidak ingin mati, mari kita mati bersama. Setidaknya dengan begitu aku akan lebih dekat denganmu. Memikirkan hal ini, Ansiruo melangkah maju dengan tatapan penuh tekad, tanpa rasa takut sedikit pun. Saat mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari area terlarang Tianyuan, energi Ansiruo mulai menghilang, beberapa kerutan muncul di wajahnya, dan rambutnya mulai kusut. Keduanya saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat Ansiruo hendak melangkah keluar dari Tianyuan, gelombang hukum yang kuat meledak dari tubuh batu hitam, membungkus tubuh Chen Qingyuan, mencegah luka-lukanya bertambah parah. Segera setelah itu, Xuanxi dengan paksa membuat lubang di dalamnya, bersiap menarik Chen Qingyuan masuk. Adapun kemana arahnya, tidak seorang pun tahu.
Terpisah oleh ruang tak berujung dan dengan waktu yang sangat terbatas, tidaklah mudah bagi wanita yang menegangkan itu untuk melakukan hal ini, dan hal ini menyita banyak energinya. Bagaimanapun, selama Anda keluar dari area terlarang Jinshui, ada kemungkinan besar Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana kelanjutannya di masa mendatang sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri. Ini, Chen Qingyuan menatap cahaya aneh yang dipancarkan oleh batu hitam dan celah ruang yang terkoyak oleh kekuatan hitam di dekatnya, dan merasa bingung. Dalam sekejap, sosok wanita mulia dan suci berambut panjang itu muncul di depan mataku. Hanya dia yang dapat membuat batu hitam itu mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui akal sehat. Melihat situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, Ansiruo terdiam, dan secercah harapan entah kenapa muncul dari lubuk hatinya. Namun, hukum mengerikan jauh di dalam area terlarang itu menyadari sesuatu yang tidak biasa dan memperjelas bahwa ia tidak ingin memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk bertahan hidup, jadi ia segera menggunakan cara sebelumnya. Diagram roda reinkarnasi hancur, dan hukum terlarang yang diserap oleh Chen Qingyuan kembali ke mayat kaisar. Tanpa semangat kehidupan, betapapun menakjubkannya sebelumnya, jasad sang kaisar kini hanya tinggal cangkang, yang tak berdaya menghadapi belas kasihan orang lain. Desir, mayat para kaisar yang terkendali semuanya melangkah menuju Chen Qingyuan melalui udara, dengan tekanan yang luar biasa, mengguncang lautan berbintang. Ledakan, iklan oleh Pub Future. Lonjakan kekuatan kekaisaran menyebabkan kekuatan batu hitam menjadi tidak stabil. Jika dia tidak membawa Chen Qingyuan ke celah ruang angkasa dan menunggu sihir pembunuh di kedalaman area terlarang terkumpul, maka mustahil untuk menyelamatkan situasi. Meskipun dia dilindungi oleh kekuatan misterius, Chen Qingyuan masih terpengaruh dan tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membunuh jalanku menuju sisi lain suatu hari nanti. Melihat mayat kaisar mendekatinya, Chen Qingyuan merasakan niat membunuh yang kuat terhadap keberadaan di sisi lain, membuat permohonan besar, dan meraung serak. Belum pernah sebelumnya aku memiliki keinginan membunuh yang begitu kuat. Masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Secercah harapan di mata Ansiruo tiba-tiba sirna. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk tidak bisa terus berjalan bersama. Keputusasaan menyerbu hatiku, dan aku siap menghadapi kematian. Ansiruo tersenyum lega. Setidaknya ia bisa menghabiskan beberapa hari yang hangat bersama Chen Qingyuan. Itu sepadan. Mayat kaisar tidak perlu bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana saja sudah menjadi rintangan besar bagi Xuanxi, membuatnya mustahil baginya untuk membawa Chen Qingyuan pergi. Setelah beberapa saat, teknik pembunuhan dari pihak lain berkumpul bersama. Mirip dengan guntur dewa ungu berdiameter 1000 kaki, mengandung kekuatan terlarang. Belum lagi berurusan dengan Chen Qingyuan yang sekarat, bahkan beberapa kaisar di sepanjang masa pun tak mampu menahannya. Ledakan, guntur langit ungu ilahi muncul dari gunung es jauh di dalam area terlarang, dan dengan suara keras, gempa bumi pun terjadi. Chen Qingyuan menghadapi guntur ilahi yang seharusnya tidak ada di dunia ini, matanya tenang dan tidak terganggu. Itu hanya kematian, apa yang perlu ditakutkan? Dentang. Pada saat ini, pusaran besar muncul di atas area terlarang Jinshui, disertai suara lonceng kuno yang bergetar. Waktu seakan berhenti, dan guntur ilahi berwarna ungu yang turun ke bumi berhenti di udara. Hukum berputar dan bel berbunyi. Guntur ilahi berwarna ungu yang perkasa membeku di langit dan butuh waktu lama untuk jatuh. Chen Qingyuan mendongak dan tertegun saat melihat pemandangan ini. Napas yang familiar meluap dari pusaran itu, memberi inspirasi dan memberi orang rasa aman. Di dunia luar, semua orang mengira Chen Qingyuan telah meninggal, dan mereka merasa sedih dan menyesal. Tidak seorang pun menduga terjadinya perubahan yang begitu tiba-tiba dan tidak biasa. Apa itu? Berasal dari dunia luar, di atas zona terlarang. Bagaimana situasinya sekarang? Pusaran angkasa tak dikenal itu mengandung kekuatan mengerikan, menyebabkan pemandangan aneh muncul di medan perang. Sesuatu berada dalam keadaan statis, jelas di luar tatanan dan aturan dunia, dan tidak dipahami oleh dunia. Ketika Nangong Ge, Situ Lin, Kong, Ye Liujun dan yang lainnya melihat pusaran hukum khusus ini lagi, hati mereka terguncang dan gejolak emosi mereka tergambar di wajah mereka, yang tidak dapat disembunyikan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka dapat melihat beberapa petunjuk. Metode transendensi mengabaikan aturan area terlarang. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit orang yang mampu melakukan ini. Ditambah dengan fluktuasi hukum khusus ini dan suara bel yang familiar, cukup untuk menebak siapa sumbernya. Dia mengambil tindakan. Kong pernah mengunjungi negeri tua itu saat pesta besar. Sayangnya, ia tidak dapat bertemu Kaisar Agung Taiwei dan pulang dengan kecewa. Makhluk seperti itu, apakah masih hidup? Sejak perjalanannya ke makam Kaisar, Ye Liujun telah merasakan kekuatan mengerikan Kaisar Taiwei. Menatap medan perang dari kejauhan, ia membayangkan sosok yang menjulang tinggi berdiri dengan gagah di puncak gunung. Tak ada kata yang dapat menggambarkan tinggi dan martabat sosok ini.
Kaisar abadi yang unik tampaknya berada dalam dua dimensi dengan kaisar-kaisar dari semua generasi, dan ada perbedaan besar di antara mereka. Satu kekuatan besar yang mencakup galaksi yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk menenangkan alam semesta. Dari sudut pandang Nangongge, Kaisar Taiwei memang telah mencapai ranah tabu, jauh melampaui batas aturan alam semesta. Meskipun catatan sejarah menunjukkan bahwa Raja Dewa Jari adalah kaisar kuno terkuat kedua dalam sejuta tahun terakhir, ia masih jauh di belakang Kaisar Taiwei yang menduduki peringkat pertama. Di akhir zaman kuno, Kaisar Taiwei mendominasi dunia selama lebih dari 5 juta tahun, tak tertandingi. Sebelumnya, sejarah zaman kuno diwarnai pergolakan. Ia tidak ingin terlibat dalam konsekuensinya, juga tidak mencari keabadian, melainkan hanya ingin menjalani hidupnya dengan damai dan stabil. Jadi, kami berhenti di sini dan tidak lagi melawan arus sejarah yang panjang. Donglong. Banyak penonton, yang tidak tahu mengapa, merasa takut dan berlutut, tidak berani melihat ke atas. Bahkan banyak ahli jembatan dewa yang kuat dari klan kuno merangkak di tanah, jiwa dan tubuh mereka gemetar karena kekaguman yang tak terlukiskan. Dentang. Terdengar lagi dentingan lonceng kuno yang tak terdengar oleh orang biasa. Sebuah jari telunjuk setinggi gunung menembus pusaran angkasa aneh dan rumit yang menggantung tinggi di langit, lalu perlahan menekannya. Sidik jari pada jari telunjuk terlihat jelas, dan ditutupi dengan tanda-tanda misterius, berisi perubahan kehidupan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ledakan, ledakan. Dengan tekanan jari telunjuknya, sisa-sisa kekacauan di medan perang hancur total, dan guntur ilahi berwarna ungu yang terpasang di langit kebetulan bertabrakan dengan ujung jarinya. Dalam sekejap, guntur dewa itu tertusuk jari, terbelah menjadi dua, dan hukum terlarang pun rusak, menimbulkan suara ledakan yang membuat jiwa banyak penonton bergetar, mengguncang langit dan bumi, serta menggemparkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bum bum bum, bum. Miliaran petir menyambar galaksi. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan cahaya jari menyapu bersih guntur ilahi langit ungu dan hukum terlarang yang melayang di langit berbintang dengan kekuatan yang luar biasa. Anehnya, Chen Qingyuan tidak merasakan tekanan apapun. Ternyata kekuatan kekaisaran tak terbatas yang menghalangi wilayahnya sendiri hancur berkeping-keping seperti tahu, dan tidak dapat membentuk penghalang apapun. Satu gerakan memutuskan segalanya. Hilangkan faktor kegelisahan dan pastikan kehidupan Chen Qingyuan aman. Semua orang terkejut ketika melihat ini. Memanfaatkan momen ini, batu hitam mulai berputar, menerangi jalan menuju celah angkasa, menarik Chen Qingyuan yang terluka dengan cepat. Chen Qingyuan, yang kelelahan, tidak tampak gembira karena selamat dari bencana, tetapi malah tampak khawatir. Tubuhnya benar-benar mati rasa, dan dia hanya bisa membiarkan kekuatan batu hitam menariknya, tanpa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun tidak bisa melihat sosok manusia, hanya jari telunjuk yang jatuh dari langit, Chen Qingyuan tahu siapa yang telah bergerak. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meraung, dengan nada memohon yang kuat, tolong, lindungi dia. Dalam kehidupan masa lalu dan masa kini, inilah permohonan Chen Qingyuan yang sebenarnya. Saya harap orang yang melakukan hal itu dapat mendengar saya dan memberi saya bantuan lain. Selama aku bisa melindunginya, aku akan mengingat kebaikan ini sepanjang hidupku dan pasti akan membalasnya. 300.000 tahun yang lalu, di zaman kuno, Chen Qingyuan, yang hendak menaklukkan jembatan ilahi, menemukan jenazah Kaisar Taiwei di bawah jembatan. Masih ada sedikit pesona spiritual di sana. Ia sangat terkejut dan membungkuk memberi salam. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, dan tidak ada pertukaran kata. Chen Qingyuan mendapatkan beberapa wawasan dari sajak dao pada mayat Taiwei. Tak lama kemudian, ia menuju ujung jembatan ilahi. Saat itu, Taiwei Chanian tidak pernah membayangkan bahwa generasi muda yang telah mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi dapat membuka jembatan ilahi, menekan 7 mayat kaisar kuno, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi lainnya. Jika mereka tahu bahwa Chen Qingyuan memiliki bakat luar biasa yang dapat mendobrak aturan ekstrim dunia, mereka pasti akan membantunya secara diam-diam. Begitu dia menembus blokade dan naik tahta, dia akan mampu sepenuhnya menstabilkan jembatan ilahi dan memastikan bahwa tatanan surga dan seluruh dunia tidak dapat dihancurkan. Kemudian, kita bertemu di kehidupan ini. Jembatan ilahi sedang kacau balau, dan Taiwei Chanian sangat percaya pada Chen Qingyuan. Ia membuka jalan ke sisi seberang. Dengan cara ini, Kaisar Taiwei mempunyai kesempatan untuk menyeberangi jembatan suci yang panjang tanpa cedera, melangkah ke sisi lain dan mengubah situasi. Panggilan. Saat berikutnya, Chen Qingyuan dibawa pergi oleh Xuanxi. Saat dia pergi, dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke arah Ansiruo, dan bibirnya membuka dan menutup, membuat suara samar yang hanya dia bisa dengar, tunggu aku. Sua. Dalam sekejap mata, batu hitam melindungi Chen Qingyuan yang sekarat dan meninggalkan tempat yang bergejolak ini dan pergi ke wilayah yang tidak diketahui.
Meskipun mereka berjauhan dan Chen Qingyuan tidak dapat menggunakan metode transmisi suara, dan suaranya sangat lemah, Ansiruo hanya perlu melihatnya untuk memahami maksudnya, dan jiwa mereka memiliki pemahaman diam-diam. Berdiri di tepi area terlarang Tianyuan, Ansiruo dapat menghadapi kemungkinan kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup kapan saja. Jika memungkinkan, ia ingin keluar dan menemani Chen Qingyuan sepanjang perjalanan. Apapun bahayanya, mereka bisa menghadapinya bersama tanpa rasa takut. Karena Kaisar Taiwei telah memutuskan untuk bertindak, dia pasti tidak akan menyerah di tengah jalan. Sebelumnya, kau membuka jalan untukku dan melindungiku, kali ini aku akan melindungimu dari bencana ini. Apapun yang Anda minta akan tercapai. Kaisar Taiwei, yang bersembunyi di suatu tempat, tentu saja mendengar kata-kata permohonan Chen Qingyuan. Berdasarkan pemahaman Kaisar Taiwei terhadap Chen Qingyuan, yang mampu mengucapkan kata-kata memohon seperti itu, gadis berpakaian merah yang terjebak di area terlarang ini lebih baik daripada apapun di dunia. Kaisar Taiwei agak terkejut dengan perilaku Chen Qingyuan, dan sebuah kenangan yang terkubur jauh di dalam hatinya muncul di depan matanya. Aku jadi penasaran seperti apa rupa wanita yang mampu menggerakkan Kaisar Taiwei dan memiliki darah dengannya. Berdiri di puncak, dia merasa sangat kesepian. Lebih baik aku merelakan kesempatan untuk menjalani hidup yang panjang, hanya untuk mengakhiri hidup ini dengan damai. Sayangnya, segalanya tak berjalan sesuai keinginanku, dan aku terpaksa terus berjalan hingga tak menemukan kedamaian. Wow, pusaran hukum di atas zona terlarang Jinsui menciptakan angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi medan perang, mengacak-acak ujung pakaian mayat para kaisar. Angin ini bertiup hingga ke kedalaman area terlarang. Itu menghancurkan bagian aturan terlarang yang muncul dari pihak lain, membuatnya sulit untuk diganggu. Pada saat itu, semua belenggu pada mayat kaisar dilepas, dan jejak pesona spiritual tampak muncul dari tubuh kosong itu, yang sangat samar dan sulit dideteksi. Raja Dewa, Buddha, Kaisar Lin Qian, dan lainnya, semuanya menuju ke area terlarang Jinsui. Tepatnya, ia menuju ke Tianyuan, yang terletak di suatu tempat di zona terlarang Jinsui. Kaisar Taiwei menangkap jejak pola Tao yang ditinggalkan Chen Qingyuan dan mengetahui tata letaknya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terlarang dalam sekejap mata, dan kemudian menggunakan metode Chen Qingyuan untuk menstabilkan situasi Tianyuan. Ledakan. Satu persatu jenazah kaisar tiba di Tianyuan, kembali ke posisi masing-masing, dan menjaga satu sisi. Kuncinya adalah hukum mayat kaisar tidak lagi kacau, yang cukup untuk mengurangi tekanan pada Ansiruo yang ada di dalamnya. Dengan mayat kaisar yang berkuasa, bahkan kekuatan daerah terlarang kuno akan kesulitan untuk menyerbu. Makhluk di seberang sana geram dengan campur tangan Kaisar Taiwei yang tiba-tiba. Namun, ia tak mampu menghentikannya dan hanya bisa menelan amarahnya. Jangan mengambil risiko selama masa kritis. Terlebih lagi, fondasi Chen Qingyuan telah hancur. Sekalipun ia berhasil menyelamatkan nyawanya, ia tidak akan mampu menimbulkan masalah di masa depan. Tangan yang terulur dari sisi lain langsung dipukul mundur oleh Kaisar Taiwei, jadi setidaknya tidak akan menimbulkan masalah untuk saat ini. Demi melindungi Dao, Kaisar Taiwei pasti telah membayar harga yang mahal. Lagi pula, ia masih berada jauh di tanah leluhurnya, bekerja keras untuk pulih, dan dampaknya sangat besar. Namun, budi baik harus selalu dibalas. Kaisar Taiwei merasa gelisah ketika mengetahui Chen Qingyuan benar-benar akan kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, keduanya telah bertarung beberapa kali dan memiliki hubungan yang dekat, saling mengagumi. Terlebih lagi, Chen Qingyuan adalah variabel era ini, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan membiarkannya benar-benar berkembang. Medan perang yang tadinya kacau balau kini tampak sunyi. Hukum kekaisaran yang tadinya bergulung-gulung bagai ombak pun lenyap sepenuhnya, seolah tak terjadi apa-apa. Semua orang yang menyaksikan perubahan mendadak ini tercengang. Dentang, bel terakhir berbunyi dari kedalaman pusaran hukum, menenangkan kekacauan di area terlarang dan menjaga stabilitas. Setelah beberapa tarikan napas, pusaran itu lenyap, dan kekuatan kesadaran pun lenyap secara alami. Di daerah terlarang Jinsui, salju tebal masih turun. Ia dilapisi perak sejauh ribuan mil, murni bagaikan batu giok, tanpa satu pun cacat. Area yang rusak telah dikembalikan ke keadaan semula, dengan pohon giok tumbuh subur, membentang sejauh mata memandang. Sosok anggun berbaju merah itu segera menghilang dari pandangan dunia dan tenggelam dalam hamparan salju yang luas. Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada kekuatan eksternal yang campur tangan dan mengakhiri kekacauan ini. Patung guru terhormat itu masih hidup, tapi saya tidak tahu kemana perginya. Situasi yang pasti berakhir dengan kematian tiba-tiba mengalami titik balik. Kekuatan yang luar biasa, luar biasa. Semua orang yang hadir terkejut dan berdiskusi tentang apa yang terjadi di area terlarang. Beberapa orang linglung dan jiwa mereka seolah melayang keluar dari raga. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa tenang untuk waktu yang lama.
Wajah beberapa orang dipenuhi rasa takut, dan setiap pemandangan yang mereka lihat sangat mengejutkan dan tidak realistis. Orang tua dari klan kuno abadi itu juga ketakutan dan ngeri seperti seorang kultivator biasa. Melihat daerah terlarang Jinsui yang tenang dan damai, Nangongge dan yang lainnya juga terkejut. Satu jari menekan, meredakan musibah. Di sudut, Ye Liujun berdiri sendirian, dengan ekspresi rumit, bergumam pada dirinya sendiri, Tai Wei, seberapa kuat dirimu di masa jayamu? Sejujurnya, sebagai Ye Liujun, Kaisar Pencerahan, saya tidak pernah menyangka akan ada kesenjangan sebesar itu antara saya dan orang lain. Meskipun mereka tampak berada pada level yang sama, pada kenyataannya, ada jurang yang sangat besar di antara mereka yang tidak dapat diseberangi oleh Kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang sejarah, siapakah yang pernah mampu dibandingkan dengannya? Sejak Dewa Pedang Li Jinzu terbangun di era ini, ia telah mendengar legenda tentang Kaisar Agung Tai Wei. Sebelumnya, rumor-rumor tersebut agak samar, dan meskipun ia kagum, ia masih kurang memahaminya secara langsung. Sekarang, setelah menyaksikan adegan luar biasa dari hukum terlarang yang ditekan hanya dengan satu jari, Li Jinzu benar-benar memahami nilai gelar Kaisar Tai Wei. Menilik sejarah yang panjang, Li Jinzu tidak menemukan seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Mungkin, hanya Kaisar manusia kuno yang dapat dibandingkan dengannya. Kong terus menatap area terlarang, tidak dapat mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu bilang dia orang yang dikubur di daerah terlarang. Li Jinzu mengerti, tubuhnya gemetar, dan dia semakin terpesona. Ya, Sora mengangguk sedikit. Kaisar kuno yang meninggal di daerah terlarang Zhang Heng menindas semua ras dan mendirikan dinasti manusia yang tak tertandingi kejayaannya, dengan kekuasaan yang bertahan selama ribuan tahun dan dihormati semua orang. Klan kuno yang disebut abadi, di era persaingan sengit antar ras itu, paling banter hanya akan menjadi kekuatan kelas 2 tanpa dukungan leluhur klan. Bahkan dengan dukungan leluhur, klan ini tidak bisa disebut kekuatan hegemonik, jauh dari itu. Saat umat manusia mengalami kemunduran, Kaisar Qi Heng muncul entah dari mana, menghancurkan semua musuh yang menghalangi jalannya, menyapu bersih orang-orang kuat dari semua ras dengan sikap tak terkalahkan, dan naik ke singgasana Kaisar. Konon, saat Kaisar Qi Heng mencapai 9 langkah jembatan ilahi, ia dapat menggunakan tangan kosong untuk menahan Kaisar, dan bahkan memukul mundurnya. Kekuasaannya yang luar biasa menggemparkan seluruh era. Kemakmuran era ini pasti akan melampaui kemakmuran era sebelumnya. Setelah lama terdiam, Sora melihat perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Qingyuan menghancurkan fondasinya. Aku penasaran apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban. Aduh, hasil ini merupakan berkah tersembunyi. Dewa Pedang dan yang lainnya melirik ke kejauhan dan mendesah penuh penyesalan. Pada saat yang sama, semua orang di Qingzhou berada di posisi masing-masing. Ayah, Chen Yi mengepalkan tangannya, khawatir dan berdoa agar ayahnya kembali dengan selamat. Adik laki-laki, Lin Changhe dan yang lainnya khawatir dan merasa sedikit bersalah, tetapi mereka tidak dapat membantu banyak. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan seorang kaisar semu di 9 langkah jembatan ilahi tidak akan mampu memainkan peran apapun, dan bahkan akan dihabisi oleh sedikit kekuatan sisa sebelum ia sempat mendekat. Paman, kemana ayahku pergi? Yi memandang Nangongge di sampingnya, ingin menemukan ayahnya yang terluka parah dan melindunginya. Semuanya kabur dan tak terhitung. Nangongge telah mencoba menyimpulkannya sejak lama, tetapi tidak berhasil. Batu misterius itu memberikan perlindungan dan menghapus semua jejak untuk mencegah kecelakaan. Paman, apa yang terjadi barusan? Yi tampak kecewa dan bertanya lagi setelah waktu yang lama. Sebuah jari misterius turun dari langit, menekan segalanya. Adegan ini sangat membekas di jiwa para penonton, sangat mengejutkan, melampaui kognisi mereka sendiri, dan menumbangkan pandangan dunia mereka. Di daerah terlarang kuno, terdapat hukum terlarang yang sangat mengerikan dan sisa-sisa 6 kaisar kuno. Pemandangan seperti ini jarang terjadi sepanjang masa. Tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa kilatan cahaya tiba-tiba akan meredakan kerusuhan dalam sekejap. Momentum yang tak terhentikan, tanpa halangan apapun. Kecuali sekelompok kecil orang, para pendeta lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa situasi ini terjadi. Saya bingung dan berharap mendapat jawaban dari Nangongge. Itu tidak dapat dikatakan. Merasakan tatapan Yi yang panas dan penuh kerinduan, Nangongge membuka mulutnya, berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban, dengan ekspresi misterius dan hikmat. Oke, setelah mendengar ini, Yi tidak bertanya lagi. Ini pasti masalah yang sangat serius. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya dan itu akan mudah menimbulkan masalah. Meskipun Yi dan Nangongge jarang bertemu, dia lebih memahami temperamennya. Nyawa ayahmu tidak dalam bahaya, jangan khawatir. Nangongge melihat ke kejauhan dan berbisik. Meskipun Yi tampak tidak berperasaan setiap hari, jika Chen Qingyuan sampai mengalami kecelakaan, siapa tahu betapa gilanya dia.
Setelah mengamati Yi beberapa kali dengan saksama, saya dapat melihat bahwa masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Ekspresi wajah Nan Gongge kosong, tetapi ia merasa sangat tersentuh. Gadis kecilnya yang dulu telah tumbuh menjadi wanita muda dewasa dalam sekejap mata, kini anggun, elegan, dan anggun. Waktu berlalu begitu cepat. Dibandingkan dengan generasi jenius baru, Nan Gongge dan yang lainnya memang memiliki tingkat generasi tertentu dan bukan lagi anak muda yang baru memulai. Jangan berkeliaran. Lebih baik tetap di rumah. Lebih aman. Nan Gongge memberikan beberapa instruksi dan berbalik untuk pergi. Situasi saat ini rumit, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Demi alasan keamanan, membiarkan Yi tetap di Qingzhong atau Akademi Daoyi adalah pilihan terbaik. Jika sesuatu terjadi pada gadis ini, pasti akan membuat banyak orang khawatir, dan seluruh Tiongkok dan dunia akan jungkir balik. Sungguh mengerikan memikirkannya. Saya mengerti, Paman. Di hadapan para tetua, Yi tampak manis, bijaksana, dan patuh. Ia menatap Paman Nangong pergi dan membungkuk. Kembalilah bersama Zhong Yu dan jangan berkeliaran di luar. Kalau kau tidak patuh, aku akan menghajarmu. Segera setelah itu, pendekar pedang satu tangan Chang Ziqiu datang dan berbicara dengan tegas, takut kalau Yi akan berlarian dan jatuh ke dalam bahaya. Bertahun-tahun yang lalu, Chang Ziqiu bekerja sebagai ibu susu dan sering pergi mencari susu segar untuk Yi. Mereka memiliki hubungan yang dekat dan kasih sayang yang mendalam. Oh, menghadapi ekspresi serius Chang Ziqiu, Yi tak berani membantah. Ia menundukkan kepala dan mengangguk pelan, tampak sedikit kesal. Hanya karena kebaikan hati para kakek dalam membesarkanku, tidak berlebihan rasanya jika aku memanggil mereka sebagai ayah baptis. Bersikaplah baik, aku akan kembali dan memberimu hadiah. Setelah mengatakan itu, Chang Ziqiu menghilang bersamanya. Paman Chang, ku dengar ada toko kue yang sangat terkenal di wilayah Bintang Yanding di Xinjiang Barat. Bisakah Paman membelikannya untukku dalam perjalanan pulang? Sambil memanjat tiang, Yi segera mengungkapkan kebutuhannya. Chang Ziqiu telah mendengar panggilan Yi dan memperhatikannya. Sebelum pulang, ia pasti akan pergi ke Xinjiang Barat. Tidak mungkin, gadis itu sudah bicara, aku tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Setelah beberapa saat menarik napas, sekelompok orang muncul di samping Yi. Lin Changsheng dari Qingzhong, pendekar pedang Changgeng, sekelompok orang tua dari Akademi Daoyi, Raja Tianyong dan lainnya. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka mulai membicarakan kebutuhan mereka. Mereka takjub dengan kejadian di area terlarang ini, ekspresi mereka sulit untuk tenang. Banyak orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan tubuh mereka gemetar saat melihat pemandangan ini. Tatapan yang diberikannya pada Yi dipenuhi ketakutan. Banyak leluhur klan kuno juga mengukir penampilan dan sosok Yi di hati mereka, dan akan memperingatkan generasi muda mereka untuk tidak memprovokasi gadis ini, jika tidak akan terjadi bencana besar. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutan mereka. Memandang ke arah daerah terlarang bersalju bara, ke pemandangan bersalju yang seharusnya tidak ada di dunia ini, aku merasakan kebingungan seakan-akan kenyataan dan mimpi tengah bertabrakan, dan pikiranku jadi kacau. Kekacauan di area terlarang telah diredam. Bahkan para petinggi klan kuno abadi pun tak tahu dari mana datangnya kekuatan penekan jari misterius itu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan kesombongan mereka pun sirna. Yang Mulia mengaktifkan teknik terlarang kuno, memutuskan jalannya sendiri, dan kekuatannya meroket dalam waktu singkat. Dengan ranah langkah ke-8 jembatan ilahi, beliau mampu menekan 6 mayat kaisar. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pasti akan tercatat dalam sejarah dan dikenang oleh semua orang. Para praktisi yang gemar mencatat buku-buku rahasia kuno itu mulai menulis dengan pena dan tinta khusus, tubuh mereka gemetar dari waktu ke waktu, suatu ekspresi kegembiraan dan keterkejutan yang membuncah dalam hati mereka dan tidak dapat ditekan. Makhluk mengerikan macam apa yang bisa meredam kekacauan hukum terlarang hanya dengan satu gerakan? Para tetua suku kuno berkumpul dan mendiskusikan masalah ini, wajah mereka penuh dengan keheranan dan keraguan, dan mereka bingung. Kalau mereka tahu itu perbuatan Kaisar Taiwei, aku jadi penasaran bagaimana reaksi mereka. Itu mungkin membuat beberapa orang tua ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, sisa kekuasaan Kaisar Taiwei masih bergema di setiap sudut klan kuno, terukir dalam darah mereka dan sulit dihapus. Hanya pedang abadi Changgeng yang memegang tanda Raja Jing sudah cukup membuat semua ras menatapnya dengan curiga dan tidak berani menyinggungnya. Jika Kaisar Agung Taiwei muncul di dunia, pemandangannya akan begitu agung hingga sulit dijelaskan. Fondasi yang mulia telah runtuh. Mustahil baginya untuk muncul di jalan menuju surga di masa depan. Bagi banyak pakar terkemuka, ini hanyalah kabar baik. Setidaknya, mereka tidak lagi harus menghadapi lawan yang begitu menakutkan di jalan menuju pencerahan, dan tekanan tiba-tiba mereda, dan mereka pun bernapas lega. Ini seharusnya menjadi pertempuran terakhir yang mulia.
Dengan medan bintang sebagai medan perang dan mayat banyak kaisar kuno sebagai lawan, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan jika bukan karena campur tangan hukum terlarang? Banyak orang berbicara tentang Chen Qingyuan, dan kata-kata mereka penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Terkadang aku bertanya-tanya betapa mulianya jika Yang Mulia duduk kokoh di atas tahta. Aku khawatir tahta itu akan jauh melampaui era sebelumnya. Sayang sekali, sayang sekali. Di antara kerumunan, ada banyak pengagum yang merupakan pengikut setia Chen Qingyuan. Mereka tampak sangat sedih, berwajah muram, dan terus-menerus mendesah. Tidak akan lama lagi sebelum berita tentang pertempuran di daerah terlarang ini menyebar ke seluruh surga dan alam, menimbulkan sensasi. Di mata banyak orang, ini tidak diragukan lagi adalah tarian terakhir Chen Qingyuan, dan mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya berdiri di puncak lagi. Namun, kerusakan sedang apapun pada fondasi dapat diatasi dengan mencari cara, seperti menggunakan kekayaan alam yang sangat berharga, atau meminta orang yang berkuasa mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Tubuh Chen Qingyuan tidak hanya rusak, ia hancur berkeping-keping, tak terhitung jumlahnya, tak mungkin diperbaiki. Ditambah lagi dengan serangan balik dari teknik terlarang, ia beruntung masih hidup. Pada saat yang sama, di galaksi Qiuyan di alam liar utara, seberkas cahaya melintas tanpa seorang pun menyadarinya. Di sudut Qiuyan Xing, terdapat celah ruang yang sangat besar. Banyak biksu berjaga di sekitarnya, mengamati perubahan yang terjadi di celah tersebut. Aura hukum yang terpancar dari retakan ini agak mirip dengan Chang Yuzu, tetapi ada juga perbedaan yang jelas. Cahaya aneh menyambar dan benar-benar menembus celah itu, namun tidak ditolak oleh hukum kuno dan melewatinya tanpa halangan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak pertempuran di area terlarang. Miliaran wilayah bintang gempar, dan orang-orang di setiap sudut membicarakan perang ini. Emosinya begitu kuat dan mencekam. Prestise Chen Qingyuan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Beberapa orang senang karena mereka tidak perlu melihat Chen Qingyuan di puncak di masa mendatang. Beberapa orang bersedih dan menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan yang mereka alami. Jelas Tuhan tidak ingin Chen Qingyuan mencapai puncak dunia dengan mulus, sehingga hal ini terjadi. Di villa pegunungan yang tenang dan elegan, semilir angin terasa nyaman, berpadu dengan aroma bunga yang samar. Suara gemericik air yang menghantam bebatuan bagai alunan melodi kuno yang lembut dan merdu, terdengar lirih dan melingkupi telinga. Teh, tolong. Huo Rengsuan mengenakan gaun panjang biru muda, rambut panjangnya diikat erat dengan jepit rambut giok, dia memiliki mata yang cerah, gigi putih, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Di halaman belakang, berdiri sebuah paviliun kuno. Di paviliun, dua orang duduk berhadapan satu sama lain. Yang satu adalah Nangongge yang lembut dan anggun, dan yang lainnya adalah Ying Jiuye yang luar biasa. Setelah menyajikan teh, Huo Rengsuan keluar dari paviliun, sedikit menurunkan alisnya, dan tetap tidak bergerak. Ying Jiuye merasa tersanjung saat melihat teh yang dibawakan langsung kepadanya oleh putri dari klan Yuking kuno. Putri Kaisar bersedia mengabdi dan bangga akan hal itu. Ia sungguh layak menjadi putra mahkota. Saya datang ke sini hari ini untuk menyampaikan niat baik dari klan Kekaisaran Guiyan. Sebagai kepala keluarga muda, Ying Jiuye memiliki banyak tanggung jawab yang tidak dapat ia hindari. Nangongge mendengarkan dengan sabar, menatap orang di depannya, tanpa menjawab untuk saat ini. Aku tahu tindakan klan Kekaisaran Guiyan memang mengerikan, dan putra mahkota sangat kecewa. Ying Jiuye menyesap tehnya, mendesah menyalahkan diri sendiri, lalu berkata tanpa daya, sekarang aku datang berkunjung, putra mahkota tidak mengusirku, bahkan menyajikan teh untukku. Beliau sangat murah hati. Kalau aku jadi dia, aku pasti tidak akan melakukannya. Itu pujian sekaligus kebenaran. Jika bukan karena kenyataan bahwa ia dilahirkan dalam keluarga kaisarian, Ying Jiuye sungguh tidak ingin kehilangan muka. Nangongge muncul di pertempuran area terlarang sebelumnya. Oleh karena itu, Ying Jiuye mematuhi permintaan berulang para tetua klan dan menghubungi Nangongge Jin. Mungkin karena Ying Jiuye pernah memiliki hubungan dengan King Zong sebelumnya, Tuan Nangong tidak menolak. Ia membuat janji dan duduk untuk mengobrol. Aku tidak menyimpan dendam terhadap klan Kekaisaran Guiyan, dan aku tidak punya urusan lain dengannya. Kata Nangongge, apakah kau mengerti maksudku? Jernih. Mereka semua orang pintar, Ying Jiuye mengangguk. Semenjak klan Gajah Suci kuno menjadi sejarah karena peristiwa Nangongge, semua klan kuno sangat terkejut dan semua orang merasa tidak aman, takut kalau mereka secara tidak sengaja mengikuti jejak klan Gajah Suci. Dalam arti tertentu, perubahan sikap keluarga Kekaisaran Guiyan terhadap Nangongge sebenarnya adalah pengkhianatan. Jika bukan karena bantuan saudara Nangong, separuh senjata klan Kekaisaran yang hilang tidak akan pernah ditemukan. Terlebih lagi, jika bukan karena peringatan dini dari saudara Nangong, leluhur klan akan binasa dalam pemberontakan Jurang Iblis. Sedangkan untuk bantuan kecil lainnya, lebih baik tidak usah disebutkan.
Pada saat kritis, klan Kekaisaran Guian tidak menunjukkan dukungan dan mencapai kesepakatan dengan klan kuno lainnya, yang memperjelas bahwa mereka ingin mengambil tindakan terhadap Nangongge. Sekalipun Nangongge meninggal di bawah penghakiman Tuhan, masa lalu ini tidak dapat dihapuskan. Beruntunglah aku tidak dibenci oleh pangeran. Aku tidak berani meminta hal lain. Ying Jiuye tidak bersikeras memperbaiki hubungan persahabatan antara kedua belah pihak karena tidak ada peluang untuk itu. Saat berbicara, Ying Jiuye membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, tambahnya, tadi saya hanya mewakili keinginan marga, sekarang ini permintaan pribadi. Silakan lanjutkan. Nangongge tersenyum sopan. Banyak hal dalam suku kuno yang sudah mengakar kuat dan sulit diubah. Jika saya mengambil alih kekuasaan, bagaimana saya akan menggunakannya? Bagaimana saya akan menyelesaikan konflik antar berbagai pihak? Ying Jiuye mengemukakan masalah sulit itu dalam hatinya, berharap mendapat bimbingan. Teman-teman, apakah kalian ingin mengubah aturan lama dan kaku klan Kekaisaran Guian dan membangun tatanan dan aturan baru? Nangongge sedikit terkejut. Ya, Ying Jiuye mengangguk. Mengapa? Nangongge bertanya. Di tengah perjuangan besar ini, jika kita tidak membuat perubahan, aku khawatir klan Kaisar Guian akan menjadi klan suci kuno berikutnya, lenyap selamanya dari dunia ini. Ying Jiuye menjawab dengan serius, meskipun aku membenci garis keturunanku sendiri, ini adalah fakta dan tidak dapat diubah. Mengingat hal ini, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sistem klan yang memuaskan kita. Mungkin, di tengah gelombang kekuatan besar ini, kita dapat menemukan secercah harapan. Di masa lalu, suku-suku kuno dapat beristirahat dengan tenang dan tidak perlu khawatir akan diusir dari tanah ini. Era ini berbeda dari masa lalu. Niat membunuh mengintai di mana-mana. Bahkan prajurit kekaisaran yang melindungi klan mungkin tak mampu menahannya. Itu bukan hal mudah untuk dilakukan jika Anda ingin melewati jalan ini. Nangongge mengingatkan. Aku tahu, kata Ying Jiuye serius. Kali ini saat aku kembali, aku akan memasuki dunia rahasia klan. Jika aku cukup beruntung mendapatkan pengakuan dari leluhurku, aku akan bersaing memperebutkan kekuasaan dengan para petinggi klan. Jika kau berhasil merebut kekuasaan, kau bisa memulihkan ketertiban. Nangongge dan Ying Jiuye bertukar pandang, melihat tekad di mata masing-masing. Ia mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah lempengan giok muncul di telapak tangannya. Ia meletakkannya di atas meja, jawaban yang kau cari ada di dalam. Lembaran giok mencatat distribusi dan keseimbangan kekuatan. Jika benar-benar diterapkan, pasti akan memberikan tampilan baru bagi klan kuno. Suku kuno itu tidak pernah kekurangan sumber daya, tetapi mereka dibutakan oleh kepentingan, dan seiring waktu, reputasi mereka menjadi sangat buruk. Terima kasih, Nak. Ying Jiuye mengambil slip giok itu, berdiri dan membungkuk. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Nangongge mengembalikan hadiah itu. Tidak lama kemudian, Ying Jiuye pergi dan tamu lainnya tiba. Nenek moyang klan roh api kuno, Ye Liujun. Keduanya pernah bertemu sebelumnya, di pesta besar, tetapi mereka tidak banyak bertukar kata, hanya saling melirik. Seorang tamu terhormat telah tiba, silakan masuk. Begitu Nangongge selesai berbicara, pelayan itu segera keluar untuk menyambutnya. Saat keduanya bertemu, suasananya sedikit tegang. Nangongzi, kita bertemu lagi. Ye Liujun adalah orang pertama yang memecah keheningan, sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman yang tidak mudah terlihat. Senior, silakan duduk. Nangongge membungkuk, menunjuk ke kursi kosong di depannya, dan tersenyum. Dengan cara ini, keduanya minum teh dan berdiskusi tentang urusan dunia. Pada saat yang sama, di hutan pegunungan terpencil yang tak berpenghuni. Di sudut hutan lebat, seorang pria terbaring dengan tubuh hangus menghitam. Di dadanya terdapat sebuah batu berpola aneh, yang sesekali memancarkan cahaya misterius yang samar. Pria dengan tubuh hangus itu tidak lain adalah Chen Qingyuan, yang telah meninggalkan medan perang. Setelah tidur lebih dari setengah hari, ia perlahan-lahan sadar kembali. Jari telunjuk tangan kanannya bergerak sedikit, yang seharusnya menjadi tanda bahwa ia akan segera bangun. Jari-jarinya gemetar dan kelopak matanya mulai berkedut. Perlahan-lahan, gerakan-gerakan kecil mulai tampak di berbagai bagian tubuh. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan membuka matanya yang sangat berat dan lelah. Pandangannya kabur pada awalnya, tetapi segera menjadi jelas. Daun-daun hijau yang rimbun menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Angin sejuk bertiup dari satu sisi, menyebabkan dedaunan saling bergesekan dan menimbulkan suara gemerisik. Chen Qingyuan merasa seolah-olah jiwa dan raganya terpisah. Sekeras apapun ia berusaha berdiri, ia tak mampu. Paling-paling, ia hanya bisa menggerakkan tubuhnya beberapa kali sebelum hampir kehabisan tenaga. Lalu kepalaku mulai terbelah, seakan-akan hendak meledak. Meskipun Chen Qingyuan sudah sangat menderita, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak nyaman, dan beberapa helai keringat dingin muncul di wajahnya. Sedangkan bagian tubuh lainnya sudah mati rasa.
Di mana ini? Chen Qingyuan membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat dan bibirnya pecah-pecah. Tubuhnya retak, dadanya ambruk, dan hanya sedikit kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Ia tampak seperti berada di ambang kematian. Aku menolehkan kepalaku sejauh mungkin dan melihat sekeliling. Ketahui seperti apa lingkungan tempat Anda berada. Di tengah hutan lebat, suara binatang liar dan serangga kadang-kadang dapat terdengar terbawa angin, yang kedengarannya cukup menakutkan. Namun, hal ini tidak menyebabkan gejolak emosi apapun bagi Chen Qingyuan. Kekuatan batu hitam yang tersisa masih menyembuhkan tubuh Chen Qingyuan yang terluka. Merasakan gumpalan energi spiritual menembus ke setiap bagian tubuhku, rasa sakitnya berangsur-angsur mereda dan aku merasa nyaman. Setengah jam kemudian, Chen Qingyuan bisa merasakan darah mengalir di tubuhnya, dan tidak lagi sedingin itu. Dengan kekuatan penyembuhan batu misterius itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk dapat melakukan beberapa gerakan tubuh sederhana. Mencicit, dia menopang dirinya sendiri di tanah dengan kedua tangannya dan menekan beberapa helai daun, sambil menimbulkan suara pelan. Dia bersandar pada pohon besar di dekatnya dan duduk. Chen Qingyuan pertama-tama memeriksa kondisi fisiknya, dan hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, buruk. Meridiannya tidak teratur dan fondasinya rusak. Di permukaan, Chen Qingyuan masih memiliki aura alam jembatan ilahi, dan itu sangat lemah. Namun, seiring berjalannya waktu, kultivasinya mulai menurun. Setelah beberapa waktu, ada kemungkinan besar dia akan jatuh dari jembatan ilahi dan mundur ke Mahayana. Akibat hancurnya fondasi, bahkan jika Chen Qingyuan ingin menghentikan situasi ini, dia tidak berdaya dan hanya bisa menonton dan menghela nafas. Tempat apa ini? Karena tidak dapat mati untuk sementara waktu, Chen Qingyuan mengandalkan batu hitam untuk memulihkan mobilitas tubuhnya sambil menggunakan indera spiritualnya untuk melihat sekeliling dan mengamati dengan saksama. Akibat luka parahnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya dalam waktu lama, dan jangkauannya pun tidak terlalu luas, hanya radius beberapa ratus meter saja. Mengandalkan ingatan di lautan kesadaranku, aku yakin bahwa aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya, jadi tempat ini tidak asing bagiku. Energi spiritualnya cukup melimpah. Chen Qingyuan bersandar pada pohon besar, menyerap energi spiritual di dekatnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Tingkat kultivasinya telah menurun lagi dan dia hanya berada pada tahap awal jembatan ilahi. Anda dapat jatuh ke tahap Mahayana kapan saja. Reaksi terhadap teknik terlarang abadi baru saja dimulai. Karena Kaisar Taiwei telah bertindak, seharusnya tidak ada kecelakaan lagi. Sebelum pingsan, Chen Qingyuan berteriak histeris memohon itu, percaya bahwa dengan kemampuan Kaisar Taiwei, dia pasti akan meredakan kekacauan dan melindungi Anshiruo dari celaka akibat hukum di daerah terlarang. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kemampuan paling dasar untuk bergerak tidak lagi terhalang. Mungkin ada sensasi kesemutan sesekali, tetapi tidak berbahaya. Chen Qingyuan mendongak, tatapannya menembus dedaunan lebat hingga ke langit biru. Ia bergumam dalam hati, fondasiku hancur total. Hanya ada 2 pilihan tersisa. Aku meninggalkan kultivasiku dan memulai kembali, atau aku menemukan kekuatan suci untuk memperbaiki tubuhku. Memulai lagi berarti kehilangan bakat yang membuat Anda menonjol. Bahkan dengan ketekunan dan visi yang luar biasa, akan sulit untuk mencapai puncak. Sedangkan untuk menemukan pondasi yang mampu memperbaiki kepingan yang rusak, itu hanyalah khayalan belaka dan tidak realistis. Bagaimanapun juga, Chen Qingyuan bukanlah orang biasa, hal-hal biasa tidak ada gunanya baginya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan tulang Kaisar Agung tidak dapat memulihkan laut samsara. Mungkin ada sedikit variabel dalam hal ini. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan melirik batu hitam yang dipegang erat di tangannya, bergumam. Terbuat dari sepotong tulang abadi dan mengandung rahasia yang tidak diketahui dunia. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Meskipun kesehatannya sangat buruk, Chen Qingyuan tidak patah semangat. Ia menatap ke kejauhan dengan tatapan tegas. Dia menyingkirkan batu hitam itu, menemukan arah, dan melangkah maju. Sekarang, tubuh Chen Qingyuan seperti botol berlubang di mana-mana, dan energi spiritual bocor keluar tak terkendali, membuatnya sulit untuk mengunci energi spiritual langit dan bumi di tubuhnya. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak menggunakan seni misterius sebanyak mungkin, untuk memperlambat penurunan level kultivasi Anda. Bersandarlah pada kaki Anda dan berjalanlah perlahan. Saya belum pernah mengalami kehidupan seperti ini selama bertahun-tahun. Butuh waktu 3 jam untuk berjalan keluar dari pegunungan dan hutan lebat. Saat aku keluar, hari sudah senja. Sambil melirik ke segala arah, saya melihat sebuah kota. Mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat, mencari tahu di mana ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Untuk mencegah tubuhnya semakin lelah, Chen Qingyuan berjalan sepanjang malam tetapi tetap tidak mencapai kota. Ia bertemu beberapa kereta kuda di jalan dan ingin naik, tetapi ditolak mentah-mentah.
Bahkan kusirnya pun menunjukkan ekspresi jijik, memperlakukan Chen Qingyuan sebagai orang yang kotor dan rendahan. Tidak mungkin, karena Chen Qingyuan berlumuran darah dan pakaiannya compang camping, tampak seperti seorang pengemis. Pertempuran di area terlarang menghancurkan sebagian besar cincin antariksa yang mereka bawa, dan banyak barang yang disimpan di dalamnya hilang. Untungnya, ia masih memiliki cincin sumi yang terbuat dari bahan yang sangat istimewa, yang mampu menahan tekanan sekecil apapun dari hukum terlarang dan tidak rusak. Di dalamnya terdapat aset keluarga yang sebenarnya, seperti harpa 7 kesedihan, pedang kaisar semu, dan tombak pembunuh dewa, senjata yang ia peroleh dalam pertempuran baru-baru ini dengan leluhur kuno. Sedangkan untuk batu roh, tak satu pun tersisa. Semuanya telah habis dimakan oleh teknik terlarang. Selain itu, cincin sumi yang digunakan untuk menyimpan pakaian juga hancur. Biarkan saja, meskipun dia bisa menggunakan sihir untuk membuat banyak jenis pakaian, Chen Qingyuan tidak ingin melakukan itu, dan kedua, dia ingin merasakan dunia biasa. Tidak perlu mengubah apapun dengan sengaja, teruslah berjalan. Chen Qingyuan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Jika Anda terlalu lama berdiri di tempat tinggi, Anda mungkin akan melewatkan sesuatu. Saatnya untuk turun ke bumi dan memulai perjalanan. Sambil memikirkan hal itu, saya terus berjalan. Kami baru mencapai pintu masuk kota pada tengah hari. Kota Anyan. Chen Qingyuan melihat sebuah prasasti batu lapuk berdiri di pintu masuk, dengan nama tempat ini tertulis jelas di atasnya. Ada banyak pejalan kaki yang datang dan pergi, semuanya adalah orang biasa, dan pada dasarnya tidak ada jejak praktisi. Suara itu datangnya dari arah burung-burung yang berkicau dengan merdu dan riuh sekali. Masuk dan lihatlah. Tanpa ragu, Chen Qingyuan melangkah maju. Tepat saat dia hendak memasuki kota, para prajurit di gerbang menghentikan Chen Qingyuan. Berhenti. Para prajurit melangkah maju untuk menghentikan mereka. Ada apa? Chen Qingyuan berhenti. Berikan kartumu. Prajurit itu mengulurkan tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Mendengar ini, Chen Qingyuan sedikit tertegun. Aku memeriksa kesadaranku dan mengingatnya. Izin jalan raya merupakan metode manajemen yang digunakan oleh banyak dinasti manusia, yang melambangkan informasi identitas dan izin perjalanan. Melalui metode ini, mereka mencegah masuknya pasukan musuh, membatasi pergerakan pengungsi dan bandit, serta memastikan stabilitas. Yah, ini adalah pertama kalinya Chen Qingyuan mengalami hal seperti itu sebelumnya dan hari ini, jadi dia langsung membuat alasan, keluargaku mengalami musibah, dan aku melarikan diri ke sini. Mereka pengungsi, kata tentara itu tegas. Menurut peraturan, tidak seorang pun boleh memasuki kota tanpa izin perjalanan. Setiap subuh, ada dapur umum di sebelah barat kota, dan ada petugas yang bertanggung jawab atas verifikasi identitas. Kalian hanya perlu menjelaskan asal-usul dan memberikan bukti, dan kalian bisa mendapatkan izin perjalanan. Setelah itu, kalian bisa memasuki kota dan mencari pekerjaan. Ini adalah tugas para prajurit yang menjaga kota. Tentu saja, mereka tidak boleh membiarkan orang-orang yang berpotensi membahayakan masuk, karena hal itu akan dengan mudah mengancam keselamatan kota. Oke, terima kasih. Chen Qingyuan tidak memaksa masuk, dia juga tidak merapal mantra untuk berteleportasi. Dia berdiri diam di sudut luar kota, diam-diam memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Meskipun dia tidak sengaja menggunakan sihir apapun, dia dapat dengan jelas mendengar semua jenis suara dari luar kota. Hapus semua jenis informasi yang tidak berguna dan tangkap kata kunci. Negara bagian Changjin. Chen Qingyuan tahu nama negara tempat dia berada. Setelah sekian lama menjelajahi lautan kesadaran, saya menemukan beberapa dinasti dengan nama tempat yang berulang, tetapi nama-nama itu sama sekali berbeda dari tempat saya berada. Jelas sekali bahwa nama-nama itu hanyalah nama duplikat. Setidaknya, sekarang tidak sesedih dulu. Kalau dipikir-pikir lagi pengalaman masa kecilku di zaman dahulu, aku hampir mati kelaparan. Duduk di tanah, melihat kembali masa lalu. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan perubahan emosiku, jadi aku menghela napas panjang. Dalam keheningan malam, Chen Qingyuan menatap bulan yang menggantung tinggi di langit dan bergumam, keseimbangan matahari dan bulan, hukum yin dan yang. Di planet atau tempat manapun, aturan-aturannya serupa. Ini seharusnya menjadi dunia seimbang yang dibangun oleh sumber Dao Agung. Keesokan paginya, Chen Qingyuan pergi ke sebelah barat kota. Benar saja, ada warung bubur besar di luar kota, yang menyediakan makanan gratis bagi para pengungsi yang datang ke sini. Satu kali makan sehari akan memastikan Anda tidak akan mati kelaparan. Dengan cara ini, pengungsi dapat melihat harapan untuk bertahan hidup dan tidak akan menimbulkan masalah. Rasa lapar itu sungguh tak tertahankan. Chen Qingyuan memandang ratusan pengungsi di warung bubur, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya berpakaian compang camping, berwajah pucat dan bertubuh kurus, serta tidak bertenaga sama sekali. Saya tidak tahu kapan saya bisa makan masakannya lagi. Chen Qingyuan tak bisa berhenti memikirkan lelaki tua di Changyuzu itu.
Terlahir sebagai juru masak, ia secara misterius memasuki Dao dan memulai jalur kultivasi. Lebih jauh lagi, ia mengubah sayuran di tangannya menjadi senjata suci tertinggi. Sejujurnya, kemampuan memasak koki senior itu sangat bagus. Bahkan Chen Qingyuan sering mengenang masakannya dan memujinya tanpa henti. Dalam keadaan normal, saya pasti tidak akan bisa masuk ke kota. Sesampainya di sana, Chen Qingyuan memutuskan untuk mencoba rasa bubur kota Anyan, jadi ia mengantre di belakang antrean, sambil berpikir, saya akan makan bubur dulu, baru pergi ke tempat lain. Setelah menunggu dalam antrian cukup lama, akhirnya tiba giliran saya. Ada tong kayu besar di depan saya. Bubur di dalamnya sangat encer dan hampir habis. Setelah Chen Qingyuan menyajikan semangkuk bubur, beberapa orang berbagi sisanya, dan pembagian bubur hari ini berakhir. Sedangkan untuk orang-orang di belakang, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena datang terlambat dan tidak mendapat bagian. Mereka harus bangun pagi besok. Sekalipun sangat lapar, orang yang belum makan tidak akan terpikir untuk berbuat jahat. Ia hanya akan bersabar dan akan ada makanan besok. Banyak orang berkerumun bersama untuk menjaga kehangatan satu sama lain. Bu, aku lapar sekali. Di sudut kerumunan, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang mengenakan pakaian kotor dan compang camping meringkuk dalam pelukan seorang wanita berpenampilan biasa, menangis dan berkata. Chen Qingyuan yang hendak menggigit beberapa suap, mendengar isak tangis anak itu dan berjalan perlahan. Ini, untukmu. Chen Qingyuan menyerahkan bubur di tangannya padanya. Wanita dan anak laki-laki itu tertegun dan bingung, ini. Kakak, ini tidak pantas. Saya tidak terlalu lapar, ambillah. Chen Qingyuan tersenyum sedikit dan berkata lagi. Beberapa pria muda dan kuat di sekitarnya menoleh dan tampak ingin merebutnya. Merasakan sedikit permusuhan, Chen Qingyuan melirik ke sekelilingnya dan memancarkan tekanan tak terlihat, yang langsung membuat mereka yang berniat buruk mengurungkan niatnya dan tidak berani mendekat. Terima kasih, terima kasih. Wanita itu menatap anak itu, akhirnya menggertakkan giginya dan menerimanya, sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Maka anak laki-laki itu mengambil mangkuk kayu dan mulai makan dengan suapan besar. Ia menyisakan setengahnya dan menyerahkannya kepada wanita itu, Bu, ibu juga minum. Ibu tidak lapar, minumlah, jangan sia-siakan. Meskipun dia mengatakan tidak lapar, wanita itu belum makan selama 2 hari. Oh, anak laki-laki itu masih belum mengerti, jadi ia hanya bisa menuruti ibunya dan melanjutkan minum bubur. Ia tidak akan menyia-nyiakan sebutir nasi pun dan menganggapnya sebagai harta karun. Chen Qingyuan duduk di sebelahnya dan mengobrol sebentar dengan wanita itu. Ia mengetahui bahwa beberapa desa di dekatnya terdampak banjir dan semua rumah terendam. Pilar keluarga tersebut secara tidak sengaja tenggelam saat berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Wanita itu patah hati, tetapi demi anaknya, dia menanggungnya. Saya dengar kota Anyan menyediakan bubur gratis setiap hari, jadi saya melarikan diri ke sini dengan harapan bisa bertahan hidup. Jika Anda ingin memasuki kota itu, Anda harus melalui banyak prosedur. Wanita itu mengambil tanda nomor kayu dan butuh waktu setidaknya 5 hari baginya untuk membuktikan identitasnya dan memasuki kota. Begitu Anda tiba di kota, Anda dapat menemukan pekerjaan keras untuk mencari nafkah dan membesarkan anak-anak Anda. Kak, tempat ini kurang nyaman. Ayo kita ganti tempat. Setelah membujuk anak itu agar tidur, wanita itu berkata kepada Chen Qingyuan sambil menggigit bibirnya erat-erat, karena tidak berdaya. Hah! Chen Qingyuan awalnya tertegun, tetapi kemudian ia mengerti maksud wanita itu dengan melihat ekspresinya. Ia segera menjelaskan, Kak, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya kasihan pada anak itu. Lalu kenapa kau selalu tinggal di sini bersamaku? Apa kau tidak mau? Wanita itu ragu untuk berbicara, merasa malu untuk melanjutkan, dan menundukkan kepalanya. Aku tidak punya niat seperti itu. Aku hanya khawatir orang lain akan menindasmu, seorang yatim piatu dan janda. Chen Qingyuan bingung harus tertawa atau menangis. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya, ia menambahkan, saya punya istri yang sudah menikah dengan saya. Saya akan mencarinya dalam beberapa hari. Saudari, saya bukan orang jahat, jadi jangan khawatir. Aku salah paham. Maaf. Wanita itu buru-buru meminta maaf karena merasa malu. Ketika para wanita itu mendengar bahwa Chen Qingyuan memiliki tunangan, kewaspadaan mereka langsung menurun. Ya, orang yang memiliki keluarga selalu membuat orang lain merasa lebih nyaman. Aku sedang istirahat di sana. Kabari aku kalau kamu ada waktu. Chen Qingyuan menemukan tempat yang tenang, berbaring di tanah, menoleh untuk melihat penderitaan rakyat, dan berpikir keras. Setelah sekian lama, matanya perlahan-lahan menjadi jernih, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin, sekarang aku mengerti jalan mana yang akan diambil oleh seorang murid Buddha. Jalan seorang murid Buddha bukanlah menyebarkan dharma, tetapi mencerahkan dunia. Ada yang terlahir sebagai pangeran dan bangsawan, sementara yang lain terlahir sendirian dan tak berdaya.
Terhadap situasi ini, semua orang berkata, ini takdir. Selalu ada orang yang tidak percaya pada takdir, misalnya, Kaisar Taiwei, yang cacat karena bawaan, Kaisar Changhong, yang sangat miskin bakat dan kehilangan seluruh hidupnya, tetapi hatinya Taoisme tidak dapat dihancurkan dan tidak pernah goyah, dan dia akhirnya mengalahkan musuh yang kuat dalam pertempuran pembuktian Taoisme. Saat masih muda, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengubah takdirnya sendiri. Setelah tinggal beberapa hari, Chen Qingyuan menyaksikan banyak orang menerima kartu untuk memasuki kota. Seolah-olah ia telah melihat masa depan, dan senyum bahagia tersungging di wajahnya. Ibu dan anak itu sangat beruntung, mereka tidak menemui kesulitan dan dapat memasuki kota hari ini. Terima kasih, saudaraku. Setelah beberapa hari bergaul dan saling mengamati, wanita itu menyadari bahwa Chen Qingyuan bukanlah orang jahat, jadi dia berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih lagi. Sama-sama, ayo cepat masuk ke kota, kata Chen Qingyuan sambil tersenyum. Keduanya bertukar kata-kata sopan dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah melihat ibu dan anak itu memasuki kota dengan selamat, Chen Qingyuan tidak berniat tinggal di kota ini. Saat malam tiba, di bawah cahaya bulan yang redup, kami memulai perjalanan baru. Saya telah mendengar banyak informasi berguna akhir-akhir ini dan berencana untuk pergi ke ibu kota kerajaan Changjin. Berdasarkan pengetahuan kami sejauh ini, ada makhluk abadi di ibu kota kerajaan yang bisa terbang dan bersembunyi di bawah tanah. Mereka pastilah seorang kultivator. Bergegaslah ke ibu kota kerajaan, dan hanya melalui para praktisi Anda dapat mengetahui dunia tempat Anda berada. Visi orang-orang biasa masih terlalu sempit, terbatas pada desa, atau kota yang sedikit lebih besar. Topik pembicaraan sehari-hari hanyalah tentang pria yang pergi ke rumah bordil atau tentang janda yang menemukan kekasih. Sayangnya tidak ada anggur untuk menemaninya, jadi agak membosankan. Chen Qingyuan mengenakan pakaian compang camping dan rambut berantakan. Ia menentukan lokasi ibu kota kerajaan dan melangkah ke sana, melewati hutan lebat dan menyeberangi jalan setapak. Kadang-kadang, ketika saya melihat buah liar, saya memetiknya dan mencicipinya. Mengenai apakah buah-buahan di alam liar beracun, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Chen Qingyuan. Rasanya agak pahit. Sambil memegang buah berbentuk oval dan berwarna kuning pucat di tangannya, dia menggigitnya dan berkomentar. Aku tidak membuangnya, aku terus mengunyahnya. Menemukan kegembiraan dalam penderitaan juga merupakan bentuk kenikmatan. Melihat pemandangan pegunungan dan sungai yang indah, Chen Qingyuan memperlambat langkahnya dan menghargainya. Mendaki puncak gunung, memandang ke kejauhan, gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, tidak seperti dunia fana. Kadang-kadang, gumpalan asap mengepul ke atas, menambah kesan kehadiran manusia pada pemandangan pegunungan dan sungai. Sepanjang perjalanan, Chen Qingyuan bertemu banyak orang. Ada yang baik dan buruk, tua dan muda. Orang-orang baik akan merasa kasihan pada Chen Qingyuan saat mereka melihat dia mengenakan pakaian compang camping, dan akan memberinya makanan kering. Meski hanya berupa biji-bijian campur dan rasanya tidak enak, Chen Qingyuan mengucapkan terima kasih dengan tulus dan memakan semuanya. Mencicipi makanan bukanlah makanan, melainkan bagian dari kehidupan manusia. Jika Anda menerima suatu bantuan, Anda harus membalasnya. Secerca energi spiritual samar muncul dari ujung jari dan mendarat pada orang yang baik hati itu. Selama orang ini tidak berbuat jahat, sisa hidupnya pasti akan dipenuhi keberuntungan. Sedikit energi spiritual ini tidak ada artinya bagi Chen Qingyuan, jadi dia gunakan saja. Jika Anda bertemu orang jahat, Anda akan berbicara kepadanya dengan cara yang wajar. Setelah berbulan-bulan berkelana, mereka beberapa kali bertemu bandit, bahkan pengemis seperti Chen Qingyuan pun enggan melepaskannya, berniat menangkapnya dan membawanya kembali ke benteng gunung untuk dijadikan buruh. Oleh karena itu, saya tidak perlu bicara banyak. Para bandit telah pergi, dan orang-orang tak berdosa yang dipenjara di benteng gunung mendapatkan kembali kebebasan mereka. Di bawah bimbingan Chen Qingyuan, mereka pergi ke kota terdekat dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun untuk menghadapi bandit. Memegang sepotong dahan yang tumbang, Chen Qingyuan adalah seorang pendekar pedang yang tampan di dunia. Butuh waktu 10 hari lagi untuk mencapai ibu kota. Ada tempat berbahaya di sini, bernama Lembah Luoxuan, yang merupakan satu-satunya jalan menuju ibu kota kerajaan. Ada banyak bandit dan bahaya di mana-mana. Jika mereka bertemu dengan tentara atau orang-orang dengan latar belakang yang kuat, para bandit akan bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Jika mereka bertemu dengan karavan atau pejalan kaki biasa, mereka harus membayar tol. Chen Qingyuan kebetulan berjalan ke Lembah Luoxuan dan melihat sekelompok orang berkelahi. Dor, dor, dor. Ding dong dong, senjata berbenturan dan api beterbangan di mana-mana. Secara sekilas, saya kira-kira mengerti situasinya. Sekelompok lebih dari 10 kereta dari kamar dagang dicegat dan dibunuh. Dahulu, kafilah yang bepergian hanya perlu membayar sejumlah uang perak untuk melewati negara dengan aman.
Dengan cara ini, setiap orang dapat menjalani kehidupan yang stabil di negara tersebut tanpa harus dilanda kepanikan. Jika jalan ini diblokir, pemerintah pasti akan membersihkannya dengan cara apapun. Jelaslah, kelompok bandit ini berbeda dari yang sebelumnya, dan mereka jelas datang untuk mengincar kelompok pedagang ini. Ayo kita pergi setelah pertarungan. Chen Qingyuan tidak ingin terlibat, jadi dia berdiri agak jauh, mengambil buah liar dari tangannya, dan memakannya sambil menonton pertunjukan. Bagi Chen Qingyuan, menyaksikan sekelompok pejuang fana bertarung ibarat menyaksikan anak-anak bermain, yang mana agak membosankan. Setengah jam kemudian, pemenangnya diputuskan. Para bandit meremehkan kekuatan kelompok orang ini dan melarikan diri dengan panik. Meskipun tim kamar dagang ini menang, mereka menderita kerugian besar dan beberapa ahli meninggal. Mereka membersihkan medan perang, dengan hati-hati menyimpan jasad orang-orang mereka sendiri, menaburkan bubuk khusus untuk mencegah mayat-mayat itu berbau busuk, dan bersiap untuk membawa mereka kembali ke Chen untuk dimakamkan. Adapun para bandit yang sudah meninggal, mereka dikremasi di tempat. Melihat pertarungan telah usai, Chen Qingyuan berjalan perlahan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kamu hanya seorang pejalan kaki, jangan gugup. Banyak orang mendengar suara itu, dan hati mereka yang baru saja rileks, kembali menegang. Mereka segera meraih senjata mereka dan menatap Chen Qingyuan tanpa ragu. Setelah mengamati lebih dekat, ia memastikan tidak ada fluktuasi kekuatan internal pada Chen Qingyuan. Ia tampak seperti pengemis yang lewat. Kewaspadaannya tiba-tiba menurun dan ia diam-diam menghela napas lega. Segera, Chen Qingyuan menyeberangi lembah dan langsung menuju ibu kota kerajaan di sepanjang Guanyu. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan kain gelap, bertubuh kekar dan berwatak heroik. Namanya Sun Qingan. Ia terus memperhatikan Chen Qingyuan yang semakin menjauh, alisnya berkerut saat ia berbisik, dia mungkin bukan orang biasa. Bos, kenapa kamu berkata begitu? Seorang saudara di dekatnya mendengarnya dan menjadi bingung. Bisakah orang biasa menutup mata terhadap begitu banyak mayat? Sun Qingan bertanya balik. Ya, memang, si penanya tiba-tiba mengerti. Pria itu tidak buta. Dia jelas melihat perkelahian itu, tapi dia pergi dengan tenang. Entah dia bodoh, atau dia punya sesuatu untuk diandalkan. Butuh beberapa waktu untuk membereskan situasi tersebut. Kafilah melanjutkan perjalanan, dengan raut wajah sedih di wajah semua orang. Kematian mendadak saudara mereka, yang ikut dalam perjalanan itu, sulit mereka terima. Kamar dagang akan menyelidiki siapapun yang melakukan ini. Beberapa berspekulasi bahwa, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, itu pasti ulah kekuatan musuh. Dia lagi, Sun Qingan sedang duduk di kereta kuda ketika melihat Chen Qingyuan berjalan di kereta kuda dinas. Ia berpikir sejenak dan berkata, berhenti. Atas perintah itu, semua kereta berhenti. Sun Qingan membuka tirai, menatap Chen Qingyuan di pinggir jalan, dan berteriak, adik kecil, kamu mau kemana? Chen Qingyuan berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat. Tatapan mereka bertemu dan mereka saling menilai. Ibu kota. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Qingyuan menjawab dengan lembut. Qing Qiao, kami juga akan ke Kyoto, apakah kamu mau ikut dengan kami? Keputusan ini dibuat secara spontan oleh Sun Qingan. Kalau Chen Qingyuan punya keahlian, berteman dengannya bukan ide yang buruk. Kalau tidak, tidak ada risiko, tinggal antar saja. Apakah itu nyaman? Chen Qingyuan melirik konvoi dan bertanya dengan tenang. Kalau saja kita bisa naik kereta milik kamar dagang, waktu tempuhnya akan jauh berkurang. Nyaman, silakan masuk dan duduk. Sun Qingan mengundang. Terima kasih banyak. Setelah mengucapkan terima kasih, Chen Qingyuan masuk ke dalam kereta di bawah tatapan banyak orang. Untuk memberi ruang, Sun Qingan mengatur agar penumpang lain duduk di tempat lain, hanya menyisakan Chen Qingyuan yang duduk bersamanya. Ia sendiri yang menuangkan teh sebagai tanda hormat. Banyak saudara di kamar dagang tidak begitu memahami tindakan bosnya, tetapi mereka juga tidak mempertanyakannya. Saat kami berangkat lagi, kereta berguncang beberapa kali. Ada anggur. Karena mereka sudah menjalin ikatan, Chen Qingyuan berbicara tanpa sopan. Ya, Sun Qingan tersenyum dan buru-buru mengeluarkan 2 teko anggur berkualitas dari bawah kursi di sampingnya dan meletakkannya di atas meja. Buka segelnya dan seruputlah sebanyak-banyaknya. Chen Qingyuan mengeluarkan suara kenyamanan yang telah lama hilang dan berseru, ini jauh lebih baik daripada nektar yang kuminum sebelumnya. Hahaha, Sun Qingan tertawa terbahak-bahak, tanpa sadar berpikir bahwa Chen Qingyuan pernah mencicipi anggur berkualitas sebelumnya, tetapi rasanya tidak sebanding dengan anggur yang dibawanya. Ia dengan bangga berkata, ini adalah anggur Xiao Nanfeng yang terkenal dari negara bagian Changjin. Aromanya kuat, lembut, lezat, dan sangat sulit ditemukan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa nektar yang disebutkan Chen Qingyuan bukanlah sebuah kata sifat, tetapi anggur spiritual sungguhan dengan pesona Tao. Chen Liu. Chen Qingyuan menyebutkan sebuah nama. Yang Mulia Sun Qingan, Kepala Kamar Dagang Dongcheng. Sun Qingan mengepalkan tangannya dan berkata,
Penjaga toko Sun, kau tidak mempermasalahkan kekotoranku, membiarkanku naik kereta dan bahkan memberiku anggur yang enak. Chen Qingyuan menyesap anggur dan berkata langsung ke intinya, apa yang kau inginkan? Saya melihat bahwa saudara Chen adalah orang yang luar biasa, dan saya ingin berteman dengannya. Orang jujur tidak berbicara secara rahasia. Sun Qingan berbicara langsung tentang niatnya, memberi orang rasa berani dan tanpa menyembunyikan apapun. Kamu malah memujiku seperti ini padahal penampilanku seperti ini. Enggak perlu. Chen Qingyuan menatapnya dari samping dan berkata dengan nada meremehkan. Sikap tenangnya tak tersamarkan oleh pakaian. Menurutku, saudara Chen jelas bukan orang biasa. Sun Qingan memuji. Aku akan malu jika kamu mengatakan itu. Chen Qingyuan terkekeh. Keduanya mengobrol sebentar dan menjadi sedikit lebih akrab satu sama lain. Kami baru saja dicegat di jalan. Saudara Chen seharusnya melihatnya. Saat mereka mengobrol, Sun Qingan mengangkat topik tersebut ke sini. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Kalau ada masalah lagi, aku akan melindungi saudara Chen. Tentu saja, kalau saudara Chen bisa maju, tolong awasi dia. Kalau situasinya memburuk, silakan pergi. Sun Qingan tidak suka bertele-tele dan menyampaikan permintaannya. Bagus. Karena dia baru saja meminum anggur orang lain dan sedang melakukan kebaikan kecil, Chen Qingyuan tentu saja tidak akan menolak. Terima kasih. Sun Qingan sudah menganggap Chen Qingyuan sebagai seniman bela diri yang kuat, kalau tidak, dia tidak akan memiliki sikap yang begitu tenang. Beristirahatlah di malam hari dan jaga secara bergantian. Selama beberapa hari, tidak ada bahaya. Setengah hari perjalanan lagi dan kita akan mencapai Kyoto. Chen Qingyuan berganti pakaian dengan kemeja kain kasar, pakaian pribadi Sun Qingan. Kemeja itu cukup cocok dan bisa dipakai sebagai pakaian darurat. Chen Qingyuan mengambil pakaian lusuh yang telah ia ganti dan menaruhnya di kereta. Kamu masih memegangnya, bukankah kamu sudah membuangnya? Melihat ini, Sun Qingan terkejut. Chen Qingyuan berkata sambil bercanda, penjaga toko Sun, bagaimana kalau aku menitipkan gaun ini padamu sebagai kenang-kenangan? Hei, Sun Qingan tidak menunjukkan rasa jijik. Ia malah menerima souvenir itu dan berkata, kita bertemu secara kebetulan, ini takdir. Senang rasanya menyimpan souvenir. Untukmu. Chen Qingyuan menyerahkan pakaian yang robek itu. Sun Qingan dengan santai memasukkannya ke dalam tasnya. Saat mereka hendak tiba di Kyoto, semua orang bersemangat dan menantikannya. Dia mempercepat lajunya dan berhasil memasuki kota sebelum gerbang ditutup. Dengan bantuan kamar dagang, Chen Qingyuan memasuki kota dengan lancar tanpa terhentikan. Jika saya dihentikan di luar, hal terburuk yang bisa terjadi adalah saya bisa menyelinap masuk. Saudara Chen, selamat tinggal. Setelah memasuki kota, Sun Qingan memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi ia berpamitan, mengepalkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Selamat tinggal, Chen Qingyuan berkata dengan sopan. Ambil uang receh ini dan hidup Anda akan lebih nyaman. Sambil berbicara, Sun Qingan menyerahkan dompet yang telah disiapkannya sejak lama ke tangan Chen Qingyuan. Terima kasih banyak. Chen Qingyuan tidak sopan dan menerimanya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Setelah itu, Sun Qingan membawa barang-barang ke tempat tujuan dan menguburkan jenazah saudara-saudaranya yang gugur dalam pertempuran. Setelah beristirahat beberapa hari, ia mengirim orang untuk menyelidiki penyergapan dan pembunuhan tersebut. Suatu hari, saat sedang memilah-milah dompet Sun Qingan, istrinya menemukan sehelai pakaian kotor yang compang camping. Ia tidak membuangnya tanpa izin Sun Qingan. Sebaliknya, ia datang kepada Sun Qingan dan bertanya, suamiku, pakaian ini sobek sekali. Haruskah kita mencucinya dan menyimpannya? Atau haruskah kita membuangnya ke dapur dan membakarnya? Singkirkan itu. Sun Qingan teringat pada orang yang ditakdirkan bertemu dengannya di jalan dan tersenyum. Baiklah, meskipun sang istri bingung, dia tidak bertanya apa-apa lagi. 1 jam kemudian, istrinya datang lagi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sun Qingan, yang sedang bekerja di ruang belajar, mendongak dan bertanya, ada apa? Suamiku, gaunmu takkan pernah bersih meski kucuci berkali-kali. Aku sudah coba menambalnya, tapi jarum dan benangnya tak bisa menembusnya. Apa gaunmu terbuat dari bahan khusus? Sang istri menjelaskan alasannya. Oh, Sun Qingan menjadi tertarik, coba aku lihat. Setelah itu, dia datang ke ruang samping dan melihat pakaian-pakaian compang camping di atas meja dan mengamatinya dengan saksama. Lalu saya menggunakan jarum perak, tetapi tidak bisa membuat satu lubang pun. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia mencabut belati yang dibawanya dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya dari ringan menjadi berat, tetapi dengan hasil yang sama, ia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada pakaian itu. Setelah mempelajarinya selama beberapa waktu, saya menemukan bahwa ia kebal terhadap tembakan senjata api, air, dan api. Mata Sun Qingan berangsur-angsur berubah, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini bukan sekedar kain perca, ini jelas senjata ajaib dan pakaian berharga.
Saudara Chen itu. Sun Qing'an kemudian menyadarinya, matanya dipenuhi rasa kagum, dan dia bergumam, dia pasti seorang guru yang tak tertandingi. Pakaian itu sangat berharga, jadi dia melarang istrinya untuk memberi tahu siapapun, karena bisa jadi dia dalam bahaya kematian. Meskipun daya tarik spiritual pakaian ini telah memudar, kekerasannya melampaui apapun di dunia fana. Terlebih lagi, masih ada jejak aroma Chen Qingyuan di dalamnya, menjadikannya jimat keberuntungan. Pada saat ini, Chen Qingyuan membawa sekantong uang receh, mencari penginapan, dan tinggal di sana sementara waktu. Memang ada fluktuasi aura kultivator. Chen Qingyuan merasakan ini. Fluktuasi hukum yang sedikit ini sepertinya. Tepat saat saya hendak berbaring dan beristirahat, saya menemukan hal lain. Chen Qingyuan dapat merasakan fluktuasi aura yang familiar bahkan tanpa menggunakan teknik mistis apapun. Tutup mata Anda dan cari napas yang sama di lautan kesadaran Anda. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat hasilnya. Itu tidak masuk akal. Chen Qingyuan sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut dan sulit mempercayainya. Sumber nafas adalah pedang. Bertahun-tahun yang lalu, ingatan Chen Qingyuan tentang kehidupan sebelumnya muncul kembali, dan pikirannya menjadi rumit ketika ia bertemu kembali dengan ingatan itu. Maka ia pergi ke kampung halaman teman lamanya di zaman kuno dan meninggalkan jejaknya di dinasti Fana. Sebuah kenangan yang terlupakan muncul di benaknya, pertemuan tak terduga dengan seorang putri dari kerajaan Yan. Ia minum beberapa teko anggur darinya, tak mau berutang budi padanya, dan melindungi stabilitas serta kedamaian dinastinya dari invasi negara-negara tetangga. Selain itu, pedang suci tingkat menengah ditinggalkan sebagai senjata pertahanan nasional untuk mencegah para biksu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sang putri di bumi mengamati pedang itu setiap hari, memperoleh sekilas makna pedang darinya, dan dikenali oleh pedang itu, lalu memulai jalan kultivasi pedang. Setelah pergi ke alam Siwiying, saya menyadari bahwa dunia ini luas dan jauh di luar jangkauan dinasti kecil. Seiring meningkatnya kultivasinya, wawasannya pun meluas. Sang putri memahami siapa pria yang meninggalkan pedang itu, dan ia mulai mencarinya serta mendengarkan ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, setelah mengetahui bahwa Sekte Qing sedang bersiap untuk mengadakan upacara perekrutan murid berikutnya, Putri Xiao berusaha keras dan akhirnya bergegas ke Northern Wilderness, berharap untuk lulus penilaian dan menjadi anggota Sekte Qing. Sekalipun seseorang hanya murid luar, atau murid rendahan sekalipun, orang tetap mendambakannya. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun tak disangka, saat hendak mencapai perbatasan Qingzhong, ia justru terjerumus ke dalam sebuah dunia rahasia aneh yang penuh dengan hukum-hukum kuno. Setelah sekian lama berjuang, saya berakhir di tempat ini karena alasan yang tidak diketahui. Sekarang Anda sudah datang, buatlah diri Anda nyaman. Mulailah menjelajahi situasi dan bertindak dengan hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, sang putri melewati negara bagian Changjin dan meninggalkan jejak napas di tempat ini. Jika aku ingat dengan benar, namanya sepertinya Tang Waner. Chen Qingyuan memikirkannya matang-matang dan berbicara pada dirinya sendiri. Sampai sekarang, Chen Qingyuan masih tidak tahu di mana dia berada. Mari kita periksa. Sekarang setelah dia tiba di ibu kota dan merasakan fluktuasi spiritual beberapa kultivator, Chen Qingyuan memutuskan untuk mengeluarkan sebagian energinya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mencari tahu di mana dia berada. Wow, angin bertiup dan bertiup ke setiap sudut ibu kota kerajaan. Sang biksu yang tinggal di istana yang makmur dan megah itu sama sekali tidak menyadari bahwa semua pembicaraan dan tindakannya dikendalikan oleh seseorang. Setelah beberapa hari, Chen Qingyuan memiliki pemahaman umum tentang tempat ini. Reruntuhan dewa yang runtuh. Mendengar kata kunci ini, hati Chen Qingyuan sedikit bergetar, dan tatapan aneh muncul di matanya. Tempat ini tampaknya bukan wilayah China. Menurut para biksu, negara Changjin hanyalah sebuah negara kecil di tepi reruntuhan Luoshen. Ada banyak dinasti sekuler seperti ini. Berdasarkan informasi yang telah diketahui dunia saat ini, terdapat total 180.000 galaksi di Luoshengsu. Luas wilayah setiap galaksi bervariasi, dan jumlah bintang di dalamnya pun berbeda-beda. Beberapa memiliki puluhan ribu bintang, sementara yang lain hanya memiliki puluhan. Galaksi Liuyan, negara bagian Changjin. Melalui apa yang saat ini dimilikinya, Chen Qingyuan membuat sketsa peta bintang di lautan kesadarannya, yang memastikan bahwa tempat ini jelas bukan wilayah Shenzhou. Kultivasi orang-orang ini terlalu rendah, dan mereka tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Dia menarik kesadaran spiritualnya dan berhenti mengintip. Dalam sekejap, Chen Qingyuan merasakan energi spiritual di tubuhnya telah hilang banyak, bagaikan cangkir teh yang berlubang, mengalir keluar dengan deras, benar-benar tak terkendali. Biasanya butuh waktu 10 tahun bagi kerajaan seseorang untuk jatuh, tetapi sekarang mungkin butuh waktu 5 tahun lebih awal. Chen Qingyuan memperkirakannya dan tersenyum pahit. Cobalah untuk menghindari penggunaan Reiki di masa depan.
Menggunakan sihir tahu apapun akan mempercepat kemunduran kerajaanmu. Setelah beristirahat sejenak, Chen Qingyuan keluar dari kamar tamu dan bersiap untuk membangun gubuk jerami di suatu tempat di luar Kyoto untuk menetap sementara. Sebelum meninggalkan ibu kota, saya harus membeli beberapa kue dan minuman. Malam itu, di luar kota, dia bersandar pada sebuah batu besar di kaki bukit hijau, menenggak anggur berlumpur, menundukkan alisnya dan menatap batu hitam di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Apa sebenarnya fungsi tulang sakral? Chen Qingyuan belum mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Keesokan paginya, ia mengambil kapak yang dibelinya dan mulai membangun rumah kayu. Hanya dalam beberapa hari saja, pekerjaan itu selesai. Tinggal sendirian di pegunungan, memancing dan menikmati pemandangan setiap hari, ia santai dan nyaman, sehingga membuat iri banyak orang. Sumber daya dan metode biasa tidak akan membantu tubuh Dao Chen Qingyuan, jadi ia tidak perlu repot-repot. Ia sering mempelajari batu misterius di tangannya untuk melihat apakah ada secercah harapan. Mungkin, ini mirip dengan Chang Yuzu, yang terputus dari Senzu dan menciptakan dunianya sendiri, memadatkan tatanan dan aturannya yang unik. Setelah memikirkannya beberapa hari ini, Chen Qingyuan punya tebakan. Tempat di mana dia berada saat ini kemungkinan besar terkait dengan celah angkasa di Northern Wilderness, dan dia dibawa ke sini oleh batu misterius itu. Jika aku benar, bagaimana dia bisa sampai di sini? Chen Qingyuan kemudian teringat pada putri kelima dari dinasti Fana dan menjadi sangat penasaran. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Pada akhirnya, takdirlah yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Setelah sekitar 5 tahun hidup damai, Chen Qingyuan tidak bisa lagi menahan energi spiritual yang gelisah di tubuhnya. Ledakan, langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, kilat dan guntur, menggetarkan bumi. Chen Qingyuan duduk bersila di atas batu di luar rumah dengan mata terpejam. Keringat tipis muncul di dahinya dan alisnya sedikit berkerut. Setengah jam kemudian, tubuh Chen Qingyuan bergetar hebat, wajahnya langsung pucat pasi, dan napasnya sedikit tidak teratur. Ledakan, ada suara teredam di dalam tubuh, dan tingkat kultivasi menurun. Dia jatuh dari jembatan dewa dan mencapai puncak Mahayana. Sehat, Chen Qingyuan telah berusaha keras mengendalikannya, tetapi sayangnya ia masih gagal. Dia mendesah pelan, bangkit dan berjalan masuk ke dalam rumah, mengambil sebotol anggur dan mulai minum. Gemerincing. Tak lama kemudian, awan gelap menutupi seluruh dunia, membuatnya sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, hujan deras turun disertai suara guntur yang memekakkan telinga. Chen Qingyuan duduk di bawah atap, memandangi hujan di luar, yang merupakan pengalaman unik. Hujan semakin deras. Di mana-mana basah, jalanan berlumpur dan sulit untuk dilalui. Dadada. Saat itu, Chen Qingyuan mendengar langkah kaki di tengah derasnya hujan. Aneh sekali ada orang yang mau datang ke tempat terpencil seperti ini di tengah hujan. Sesaat kemudian, kedua pria itu tiba di rumah kayu. Mereka semua laki-laki, semuanya basah, dan pakaian yang mereka kenakan terbuat dari sutra, bukan kain kasar, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga baik-baik. Sebenarnya ada seseorang yang tinggal di sini. Ada sebuah gua di dekatnya, dan keduanya ingin masuk untuk berteduh dari hujan, tetapi yang mereka lihat justru sebuah rumah kayu. Tatapan mereka bertemu, dan mereka sangat terkejut. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya? Mereka berdua memiliki ide yang sama dan berjalan cepat.